A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat-Mu selalu dalam hati kami yang berkecamuk dengan dosa ini, sehingga hati kami kembali menjadi reda dan tatapan kami kepada agama-Mu akan semakin suci, akan semakin tajam dan memahami syariat-syariat-Mu dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kecintaan terhadap dunia dalam hati kami, bil khusus yang berlebihan, dan palingkanlah cinta kami kepadamu, syariat-Mu, Nabi-Mu dan ahli bait Nabi-Mu salawatuka alaihim ajma'in. Wansur lil muslimin wal muslimat, waqtul al-kafirin ad-dallin ad-zalimin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, sesuai dengan apa yang telah saya katakan tempoh hari, bahwa setelah kita membahas zikir, kita akan membahas dosa, junub atau zambun. Namun karena sebagaimana Anda ketahui, saya baru saja kembali dari bepergian, maka pembahasan zambun ini pada malam ini tidak akan terlalu banyak. Dan insya Allah separuh daripada itu nanti akan kita bahas masalah lain kalau masih ada kesempatan waktu. Zambun atau junub mempunyai dua arti. Pertama arti bahasa, yang kedua arti syar'i. Arti bahasa yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan atau yang menimbulkan atau yang menyebabkan suatu akibat yang buruk. Itu junub, zambun. Jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan itu mengakibatkan suatu kejadian yang buruk menimpa kita, itu zambun namanya. Pada makna lugawi ini, pada makna bahasa ini, buruk di sini bukan buruk dalam kacamata etika, bukan dalam kacamata etika, yakni kalau tidak berlebihan dalam kacamata eksistensi. Maksudnya bagaimana? Kalau kita melakukan misalnya ini yang jelas suatu perbuatan, naudzubillah, misalnya mencuri. Dari mencuri ini kemudian kita ditangkap sama orang, dipukuli sama orang, atau dihukum. Ini merupakan suatu akibat buruk. Ingat, yang saya maksudkan di sini bukan buruk dalam etikanya. Yakni karena saya disakiti dengan perbuatan mencuri itu, atau saya dipenjara dengan perbuatan itu. Perbuatan yang mengakibatkan saya demikian itu disebut zambun. Contoh yang lain, misalnya begini. Kalau saya sholat, misalnya di dekat gereja, umpamanya, atau sholat terang-terangan di hadapan orang kafir. Kalau dengan sholat itu saya nanti digebukin sama orang, dilempari batu misalnya, ini juga zambun. Ini juga suatu zambun, dosa, tapi ini bukan dosa syariat ya. Yakni perbuatan yang mengakibatkan suatu hal buruk menimpa saya. Ini zambun namanya. Ini makna bahasa.
Banyaklah contohnya, misalnya kita tidak takiyah umpamanya, kemudian kita dirampok karena tidak takiyah dan sebagainya, ini dambun. Dambun dalam arti bahasa, belum ada surga, belum ada neraka ini, jadi belum etika, belum. Jadi secara eksistensi lah, kalau saya itu menderita setelah melakukan sesuatu, baik sesuatu yang saya lakukan itu perbuatan yang kalau dilihat dengan kacamata etika perbuatan yang baik, atau dalam kacamata etika perbuatan itu perbuatan buruk. Jadi perbuatan baik atau buruk dalam kacamata etika, ya, baik atau buruk yang saya lakukan itu. Tapi kalau setelah melakukan itu saya mengalami suatu penderitaan, ini dari sisi bahasa disebut dambun. Sedangkan makna syar'i, secara syariat, dambun itu Anda sendiri tahu ya, dan itu merupakan suatu yang memang sangat jelas sekali, khususnya dalam syariat Islam yang biasa dikenal dengan pahala dan dosa. Dosa di sini atau dambun di sini artinya adalah melanggar perbuatan taklifi dari maulawinya. Jadi melanggar perintah dari tuannya, melanggar perintah dari penguasanya. Ini disebut dambun juga. Ini dambun syar'i. Jadi melanggar perintah tuan, ini dambun. Nah, lama kelamaan dambun yang semacam ini dipakai dalam Islam, sehingga dambun itu selalu identik dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan memudahkan kita untuk memahami suatu ayat yang cukup muskil, ya cukup muskil, tidak begitu muskil tapi cukup muskil, yaitu yang terdapat di surat Al-Fatah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza. Yang artinya kurang lebih, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami membukakan kemenangan untukmu yang besar, kemenangan besar. Kami akan menangkan kamu, ya, kemenangan yang nyata. Agar, ini arti belum ditafsir nih, agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, dan melengkapi untukmu nikmat-nikmatnya, dan memberi petunjuk kepadamu kepada jalan yang lurus, dan Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang mulia. Itu kurang lebih. Ayat ini kalau selalu akan teringat, ayat ini akan selalu teringat ketika kita, khususnya mazhab Ahlul Bait ini atau Syiah, membahas kemaksuman Nabi. Di sini selalu dipertanyakan, kalau memang Nabi itu maksum, bagaimana memahami ayat yang telah dibacakan tadi? Memang ada beberapa pendapat mengenai hal ini, yaitu dikatakan bahwa dambun di sini memang betul-betul dosa. Jadi dosa yang telah lalu itu maksudnya sebelum kenabian. Ada yang berkata dosa yang telah lalu itu dosa sebelum Fathul Mekkah. Wa ma ta'akhkhara, yaitu dosa setelah kenabian atau dosa setelah Fathul Mekkah. Kalau kita mengartikannya semacam ini,
jelas ini bertentangan dengan usul, ya, usul akidah tentang Nabi. Karena pertama yang jelas khususnya ya setelah kenabian, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih melakukan dosa, jelas ya, maka syariat Islam ini kita tidak dapat meyakininya, yakni meyakini kebenarannya atau kemurniannya, baik itu yang berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun penjelasan Al-Quran, yang itu yang disebut ahadis. Kita tidak dapat meyakini sabda-sabda Nabi sebagai suatu kebenaran, walaupun Allah mengatakan ya mengampuni dosa-dosanya. Tetapi dalam hal ini kita tidak dapat meyakini syariatnya, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa ini syariat ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat subuh itu 2 rakaat atau 4 rakaat? Kita tidak dapat meyakininya. Apakah puasa itu Ramadan atau bukan Ramadan? Itu kita tidak dapat meyakini kebenarannya. Mungkin orang berkata bahwa dosa ini yang dimaksudkan adalah dosa pribadi, bukan merupakan dosa tabligh risalah. Itu banyak orang menyelesaikan atau membuat suatu problem terhadap permasalahan ini dengan kata-kata tadi, yaitu mereka mengatakan dalam penyampaian syariat katanya Nabi maksum, Nabi tidak akan menyeleweng, tetapi dalam perbuatan pribadinya sebagai pribadi seorang hamba, maka di sini qad yakun asa, ya bisa dimungkinkan beliau berdosa atau salah. Perlu diketahui ya bahwa salah ini belum tentu dosa, khususnya kalau kita pakai istilah bahwa salah ini suatu kesalahan yang tidak disengaja, dan dosa merupakan suatu kesalahan yang disengaja. Kalau mereka atau kalau kita menghadapi pernyataan semacam itu pun, kita dapat memberikan suatu pertimbangan atau ya ekstrimnya jawaban untuk melemahkan asumsi yang semacam itu. Bagaimana caranya? Yang jelas ya, kata-kata semacam itu bertentangan dengan ayat-ayat lahiriah Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Iya, sesungguhnya engkau, katanya Allah Subhanahu wa taala, adalah atau sesungguhnya engkau di atas berada dalam khuluq atau ciptaan budi pekerti yang agung. Kan? Ayat itu mengucap semacam itu. Juga bertentangan dengan ayat yang berbunyi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berucap sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan semuanya itu adalah wahyu. Inna fi Rasulillah juga bertentangan dengan ayat ini, yaitu inna fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Nabi itu terdapat contoh yang baik. Ini jelas sekali ya ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Nabi SAW. Yang takwilan semacam tadi itu, atau makna yang mengatakan bahwa Nabi dari sisi pribadi hamba, dari sisi pribadi beliau sendiri sebagai hamba bisa berdosa, itu bertentangan dengan ayat-ayat tadi. Kalau kita panjang lebarkan sedikit mengenai hal itu, maka
akan lebih tampak kepada kita bahwa agama ini akhirnya tidak dapat dijadikan satu pegangan hidup. Kenapa? Karena pembawa syariat ini adalah Nabi besar Muhammad SAW. Sementara ya kan, beliau sebagai suatu uswah hasanah, ya kan, sebagai suatu contoh tauladan. Masalahnya Nabi itu sunnahnya bukan merupakan kata-kata saja. Tingkah laku Nabi juga merupakan satu sunnah dan uswah hasanah. Ya, lebih dari uswah ya sunnah. Artinya merupakan sunnah di sini bukan merupakan sunnah dilakukan iya, tidak dilakukan iya, dilakukan baik, ditinggalkan nggak apa-apa. Tidak, yang dimaksudkan sunnah Nabi ini yaitu apa yang dikerjakan Nabi. Yang dikerjakan Nabi ini qad yakun wajib, kadang-kadang wajib, kadang-kadang tidak. Memang ada yang satu istilah lain sunnah Nabi ini merupakan semacam kata-kata Nabi yang mengatakan kawin adalah dari sunnah. Nah, itu dalam artian kalau itu boleh dijadikan artian lampa. Artinya dalam bahasa Madura itu lampa Nabi katanya. Artinya kelakuan Nabi. Tapi perangkainya yang ingin saya sisipkan di sini merupakan adalah istilah syar'i, yaitu sunnah yang berarti kalau dilakukan baik, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, sunnah pun Nabi yang saya maksudkan bukan sunnah yang dalam artian hukum Islam yang 5, yaitu haram, kemudian wajib, kemudian sunnah, makruh dan sebagainya ya. Mubah, bukan dari situ itu. Tapi sunnah pun Nabi di sini merupakan artinya tingkah laku Nabi. Nah, tingkah laku Nabi ini sebagiannya wajib, sebagiannya sunnah, sebagiannya mubah. Nah, makruh di sini kurang berani saya mengatakan bahwa sebagian kelakuan Nabi makruh. Walaupun sebagian orang masih mengatakan semacam itu. Ala kulli hal. Nah, kalau sunnah Nabi ini kan, yang mana identik pula di samping dengan kata-katanya, identik pula dengan perbuatannya, dan perbuatannya boleh salah, maka yang rusak bukan hanya masalah kita, tetapi masalah itu. Kalau Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli wa ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 7 rakaat, itu bisa saja salah. Seandainya maksud daripada nasirah dalam ayat ini adalah nasirah Allah kepada Nabi terhadap dosa Nabi. Jadi jelas bahwa tafsiran semacam itu tidak mungkin dipegang dan dijadikan ya pandangan hidup seorang muslim yang ideal atau yang sejati. Tentang mereka bagaimana kasarnya menggebuki Nabi, ya kita jangan ikut-ikut gebuk. Misalnya ana basyarum mislukum, maksudnya melecehkan sedemikian rupa sehingga merendahkan Nabi sedemikian rupa pula. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ada lagi takwilan atau tafsiran lain mengenai ayat itu, mengenai ayat ya firlaka ma taqaddam ini, yaitu dikatakan bahwa yang dimaksudkan dambun di sini adalah tarkul afdaliyah. Jadi meninggalkan yang lebih penting, meninggalkan yang lebih agung, meninggalkan yang lebih baik. Misalnya makan di jalan, di pinggir jalan sambil berjalan misalnya, bukan merupakan suatu perbuatan yang dosa. Tapi kalau seorang ya misalnya seorang yang dewasa, agil, makan di situ
ya seakan-akan merupakan suatu kesalahan memang. Itu juga yang saya maksud dengan makan berdiri ibarat makan babi. Tapi kalau makan babi sekalian, riba, korupsi, kemudian ya menjual syariat dan sebagainya, itu tidak dicela, bahkan dihormati. Mercy. Ala kulli hal, kalau seseorang makan sambil berjalan dan dia seorang yang dewasa, misalnya ya sudah umur 25 tahun, nyantri dan sebagainya, pernah nyantri dan sebagainya, apalagi ustadz ya, itu seakan-akan merupakan suatu dosa, padahal itu bukan dosa. Nah, Nabi katanya itu yang disebut fardul afdaliyah. Ini lebih itu di rumah misalnya, atau di warung, walaupun warung juga nggak afdal, tapi dibanding makan berjalan-jalan, makan sambil berjalan di pinggir jalan, ya lebih baik, lebih afdal warung. Misalnya ini sesuai dengan masyarakat. Nah, ini namanya tarkul afdaliyah. Jadi tidak sampai ke derajat dosa. Dia meninggalkan yang lebih afdal, yaitu makan di rumah, dan melakukan yang mahfud, melakukan yang kurang afdal, yaitu makan berjalan di pinggir jalan. Ini namanya tarkul afdaliyah. Mereka mengatakan bahwa liyaghfira laka Allah ma taqaddam, itu maksudnya maksudnya adalah perintah-perintah Nabi yang meninggalkan afdaliyah. Perintah-perintah Nabi yang meninggalkan afdaliyah. Saya tidak berani mendiskusikan hal ini, artinya apakah Nabi itu masih Nabi Muhammad khususnya, kalau Nabi-Nabi yang lain jelas dalam Al-Quran melakukan yang demikian itu, bagaimana misalnya Nabi Adam SAW itu tarkul melakukan sesuatu, yaitu tarkul afdaliyah, dan Nabi-Nabi yang lain. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya tidak berani berkomentar, walaupun kecenderungan saya Nabi jauh dari perkataan yang semacam itu. Ala kulli hal, karena kalau masih tarkul afdal ini keanahu tidak sesuai dengan apa innaka la'ala khuluqin azim itu. Tetapi iya, uswatun hasanah, dalam diri Nabi terdapat contoh yang baik. Rahmatan lil alamin, contoh yang baik. Kalau meninggalkan yang afdal kemudian melakukan yang mafdul, ini bukan contoh yang baik. Ala kulli hal, dan seandainya hal itu pun dilakukan Nabi, ini tidak ada hubungannya dengan ayat yang berbunyi inna fatahna laka fatah mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddam min dzambik, dan seterusnya. Ala kulli hal, kalau kita memperhatikan ayat tadi, itu apa hubungannya antara perang dan dosa? Ayat ini didahului dengan janji kemenangan. Kemenangan itu untuk mengampuni dosamu. Nah, sesungguhnya akan kami menangkan engkau dengan kemenangan yang jelas, agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya kan? Ini apa hubungannya? Wayang suruka, ini ayat jihad ini. Apa maksud dosa di sini? Jadi kalau ini dambun ini masih belum kita pahami, maka makna ini memang kacau. Yakni sesungguhnya akan kami menangkan engkau dengan kemenangan yang jelas, agar sehingga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, dan melengkapi nikmatnya kepadamu, dan memberikan petunjuk kepadamu kepada siratal mustaqim. Kalau dambun ini masih diartikan dosa, memang kacau balau ini. Maka itu yang saya katakan tadi, sekarang ini saya membahas, ini maksud saya ini sekarang ini kita membahas sesuai dengan tafsiran Allamah Tabatabai rahimahullah, tapi semampu yang saya paham.
Jadi kalau diartikan dambun ini dosa, tidak ada hubungannya ini. Apa ayat jihad? Akan kumenangkan engkau sehingga engkau kuampuni. Oke, dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Sesuai dengan Allama, penjelasan Allama tokoh-tokoh yang dapat saya tangkap rahimahullah. Dambun di sini adalah dambun lugawi. Dambun lugawi. Yakni apa? Anda sendiri tahu kan? Ketika Nabi fasda bima tu'mar atau fa'anzir ashiratakal aqrabin, fasda ya, sampaikan syarat ini kepada saudara-saudaramu yang dekat, keluargamu yang dekat, atau fasda bima tu'mar, jelaskan secara sejelas-jelasnya apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, ya kan? Itu terkenal ya, tabligh Nabi ada dua marhalah, ada dua tingkatan. Tingkatan pertama kepada keluarganya sebelum turun wahyu untuk orang lain. Kemudian berikutnya turun fasda bima tu'mar, tampakkan apa yang jelaskan sejelas-jelasnya. Maka itu Nabi mengumumkan di bukit apa itu namanya, katanya ada di pasar atau apa, dikumpulin orang-orang, ya Jabal Qubais, ya Jabal Qubais. Kemudian diumumkan tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Anda dalam sejarah telah melihat dengan jelas bahwa setelah Nabi mengajak kaum muslimin, ya kan, mengajak kaum musyrikin kepada Islam, apa akibatnya yang diterima Nabi? Tantangan, ya kan, lemparan batu, pemboikotan. Di mana? Syekh Abu Talib 3 tahun diboikot. Ini merupakan suatu akibat dari apa yang dilakukan Nabi, yaitu dari tablignya. Secara lugawi tadi apa? Kelakuan yang mengakibatkan penderitaan, artinya penderitaan lahiriah ini, ya tidak hanya tergantung kepada lahiriah, pokoknya penderitaan atau lahiriah atau batiniah yang mendatangkan kesengsaraan, penderitaan dan sebagainya, masyarakat, itu disebut dambun. Nah, maka ma'taqaddama min dambik, ini ma'taqaddama ini di sini adalah sebelum Fathul Mekah. yakni kelakuan Nabi sebelum Fathul Mekah, yaitu apa? Yaitu kan tetap ngajak, dapat tendangan, terus dapat tendangan, perang sampai hijrah. Ini ba'dal hijrah, maaf. Ini ba'dal hijrah. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad ya ali Muhammad. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad ya ali Muhammad. Fathul Mubinah ini tetap Fathul Mekah yang dimaksudkan, yakni apa yang dilakukan Nabi, ya kan? Sebelum Fathul Mekah sampai Fathul Mekah, apa akibatnya? Penderitaan, peperangan dan semua kekejaman mereka. Nah, ini merupakan gambun bin Nabi. Tapi ingat, gambun bahasa ini ya. Yakni suatu penderitaan yang dilakukan oleh Nabi, karena Nabi berusaha sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum muslimin ini kepada Islam. Ditentang. Ya, mungkin bisa juga ya. Bisa dalam arti ada bahasa. Ya, mungkin. Tetapi anak belum mempelajarinya, artinya ya. Iya, penderitaan, masyarakat dan sebagainya. Jadi, nah, dari akibat daripada pengajakan Nabi, himbauan Nabi kepada Islam, mereka sebagian memang menerima, tetapi justru ajakan dan penerimaan sebagian kaum muslimin terhadap Nabi itu merupakan merupakan minyak untuk membakar hati kaum musyrikin yang tidak menerima Nabi, sehingga Nabi menderita, artinya disiksa kehidupannya, diboikot dan sebagainya, diperangi dan sebagainya. Nah, kemudian
Allah mengatakan apa? Inna fatahna laka fathan mubina. Akan kumenangkan engkau dengan kemenangan yang jelas. Supaya apa? Liyaghfira lakallah liyaghfira lakallahu ma taqaddam. Sehingga Allah mengampuni kamu, itu maksudnya menutup, menghilangkan penderitaan mereka itu tidak nyampe ke kamu, selalu kehalang-halangi. Maka dengan kemenangan sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena ini dibalik nggak tahu yang ini, saya ulang sedikit. Jadi maksud daripada akan kumenangkan engkau dengan kemenangan Fathul Makkah, yakni kemenangan yang betul-betul jelas, besar, yang mana kemenangan itu merupakan apa? Merupakan benteng bagimu, sehingga apa? Dambun ini, akibat daripada gerakanmu ini yang mengakibatkan serangan mereka terhadapmu, serangan mereka ini tumpul. Kupatahkan serangan-serangan mereka, kupatahkan gangguan-gangguan mereka dengan Fathul Makkah ini. Iya. Nek sebelumnya kan masih ada disiksa Nabi, ya kan, diboikot, dilempar batu di Taif, ya kan? Kan yasil ila Nabi, nyampe ke Nabi itu penderitaan. Nabi ya bukan menderita dalam arti kayak kita menderita, tetapi dari lahiriahnya Nabi diperangi, Nabi ini. Tapi dengan Fathul Makkah, kasya Nabi katanya orang. Katanya bahasa Amiyah. Artinya aziz, betul-betul sudah. Jangan apalagi mau nyerang. Musyrikin itu ngelihat Nabi aja sudah besar, sudah takut. Apalagi mau menyerang Nabi. Khususnya ini setelah Fathul Makkah. Nah, kalau demikian halnya, maka nampak jelas di sini kaitan yang sangat erat. Ini subhanallah. Memang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an ini memang tidak bisa kalau tidak pakai penjelas. Artinya yang menjelaskan makna Al-Qur'an, baik itu nabi ataupun imam. Karena bahasanya ini kan disesuaikan dengan bahasa sastra. Sehingga karena disesuaikan dengan bahasa sastra, tidak sama dengan bahasa informasi biasa, tidak sama. Harus menelaah sedalam-dalamnya. Inna fatahna laka fathan mubina, akan kami buka, akan kami menangkan kamu dengan kemenangan yang jelas, agar Allah menutup atau membentengi kamu, mengamankan kamu dari gangguan-gangguan mereka yang terdahulu, yang diakibatkan daripada kelakuanmu sebelum Fathul Makkah ini atau setelah Fathul Makkah. Sebab setelah Fathul Makkah Nabi terus tabligh syiar apa. Tapi dengan Fathul Makkah tidak berani orang ngutik-ngutik sudah. Apalagi ngelempari batu, ngutik-ngutik atau berdebat aja misalnya umpamanya ini, itu sudah sungkan mereka, tundukkan kepala. Ala kulli hal, ini merupakan satu pembahasan Dambun yang pertama, dan insyaallah kita akan membahasnya, akan meneruskannya pada minggu depan atau minggu berikutnya.